Nah, untuk kasus yang di tailing ini, perkembangan tailingnya menjadi tanah bisa memakan waktu sekitar kurang dari 20 tahun. Jadi kalau saya kategorikan ke dalam soil taxonomy, itu dia termasuk anti-soil, tanah yang baru terbentuk. Batang-batang mangrove ini baru saja ditanam dan masih sangat rapuh. Namun Rhizopora mucronata sangat tangguh dan toleran terhadap kondisi alam. Mereka tumbuh di atas daratan baru yang terbentuk dari sedimentasi pasir halus, sisa tambang atau tailing PT Freeport yang terbawa air ke Muara Ajwa. Pada kawasan ini terdapat endapan atau sedimentasi yang terbentuk dan membentuk pulau-pulau baru atau daratan baru, sehingga kami berinisiatif untuk mempertahankan daratan yang terbentuk itu dengan cara melakukan revegetasi penanaman mangrove untuk mempercepat kolonisasi yang terjadi di daerah daratan baru tersebut. Tailing yang mengalir ke Muara Ajwa diklaim PT Freeport telah aman dari zat berbahaya. Sampel tailing secara rutin diambil dan diteliti di laboratorium lingkungan yang dimiliki Freeport. Tailing kita di sini yang kita pastikan itu TSS. Ketika TSS-nya banyak berarti kan berpotensi pembentukan sedimentasi. Kita melihat, memantau potensi pembentukan asam di alam. Itu namanya kapasitas pembentukan asam. Inggrisnya itu net acid generation. Diperkirakan 5-10% pasir sisa tambang atau sirsat yang paling halus terlepas dari area pengendapan dan mengalir ke muara sungai Ajwa hingga ke Laut Arafura sehingga membentuk daratan baru. Daratan baru yang terbentuk dari tailing di Muara Ajwa kini luasnya mencapai 1.000 hektar. Namun baru 450 hektar area delta yang sudah memadat dan bisa ditanami mangrove. Pembentukan delta di Muara Ajwa ini didominasi oleh proses fluvial, yaitu degradasi atau erosi tanah oleh air. Jenis-jenis tanaman mangrove yang kami tanam di awal ada 7 jenis yang kami tanam. Namun saat ini berdasarkan hasil evaluasi hanya 1 jenis yang sangat survive untuk pertumbuhan awal, yaitu Rhizopora mucronata, dengan menanam buah atau kami sebut dengan propagul pada daerah pengendapan tersebut. Setelah buah ini ditanam, akan terjadi suksesi secara alami, di mana banyak sekali jenis-jenis lain yang bibit ataupun buahnya terbawa oleh air dan tertahan oleh mangrove yang kami tanam atau Rhizopora mucronata ini, sehingga tumbuh dengan sendirinya dan membantu kolonisasi, mempercepat kolonisasi yang terjadi di area pengendapan tersebut. Rhizopora mucronata sangat toleran terhadap substrat yang keras maupun pasir. Tumbuh secara berkoloni pada pematang sungai pasang surut atau muara sungai. Dari ciri fisik, pohon ini dapat tumbuh mencapai ketinggian hingga 27 meter dengan diameter batang sekitar 70 cm. Adapun daunnya berbentuk elips, melebar hingga bulat dengan ujung daun yang meruncing. Rhizopora mucronata memiliki bunga yang bersifat biseksual. Buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau kecoklatan. Pohon ini dinilai tangguh karena dapat tumbuh menyebar dari Afrika Timur, Madagaskar, hingga Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Mangrove efektif menahan abrasi, sekaligus habitat bagi kepiting dan ikan. Ada 2 jenis ikan dan 21 jenis kepiting yang hidup di kawasan konsesi tambang Freeport. Keduanya diburu masyarakat sebagai sumber makanan. Namun, kembali lagi, aman dan tidaknya dikonsumsi, sampel-sampel jaringan hewan itu diteliti di laboratorium. Air sebagai habitatnya pun turut diteliti. Kami menerima sampel-sampel sebanyak 15.000 sampel dengan
parameter uji 200.000 parameter uji, dan jenis sampel yang kami terima di laboratorium ini adalah cairan dan padatan. Parameter yang lainnya ada sampel jaringan tanaman dan jaringan hewan. Dalam air kita melihat ada kandungan logamnya dan ada kandungan kimianya juga. Daratan baru diperkirakan masih akan terus bertambah seiring proses penambangan yang masih berlangsung. Hal yang utama adalah ekosistem harus selalu dijaga agar tetap berkelanjutan.